Udah nih? Oke, sekarang kita ada di Sobat Sore Bareng Temon. Temennya Abdel. Enggak, gue selalu bingung kenapa sih kalau gue sebut begitu. Ya udah itu. Kan begitulah. sobat itu singkatan Sore Bareng Temon. Nah A-nya kan Abdel bisa. Sore B bareng A Abdel T Temon gitu. Sore bareng Abdel Temon. Gitu. Hus. Ya begitu. Kenapa sih kalau sebut gitu? Lo keberatan? Suruh gendong gue kan kagak. Jatuh. Hah? Nah ini nih, gue dari kemarin mau nanya nih Del. Apa? Rokok lu nih aneh-aneh nih kalau menurut gue sih. Apa? Ini Wah, rokok Mahameru, Sin. nah judulnya gue jarang nemuin tuh. Di pasaran emang belum ada tuh ya. Ada kalau lo mau cari mah. Oh gitu. Ini rokok herbal, jadi ada rasa tumbuh-tumbuhannya. Kalau herbal ada tokai-tokainya. Ya, siapa yang mau ngisep, ngendus doang. Iya, ada rasa. Itu rokok bukan untuk diisep tapi diendus. Ada taker-takernya. Oh, tingkat. Kalau yang pedes itu kan ada tingkat-tingkatannya. Iya. Ini baunya ada tingkatannya juga. Ini herbal, jadi ada sausnya tuh tumbuh-tumbuhan katanya ya. Nggak, lu kenapa gemar banget sama rokok itu? Ya enak rasanya, Mon. Kalau gue sih nggak bisa pindah ke lain rokok lah. Lo tetap gudang garam ya? Iya. Garpit, gudang garam filter. Banyak istilah tuh, garpit, GF, GP, GP juga ada. GP ada, apa macam-macam dah. Iya. Sesuai daerah-daerahnya. Nah ini kripto tuh, gede, Mon. Apa tuh? Oh itu contohnya tuh, Mameru. Ya, Ini kripto. Kripto Mameru. Kripto doang. Hah? Kripto doang, udah. Ya udah gitu, kripto lah. Ya. Ya urusan itu. Kalau mau beli di Tokopedia ada, cari aja. Oh ada di online. Iya. Di warung-warung pinggiran nggak ada. Nggak ada kayaknya. Ada juga sih beberapa yang jual. Agen-agen ada beberapa yang jual. Kalau boleh tahu harganya berapa tuh? Ini kayak 30 ribuan dah. Isinya? Isinya 12. Mendingan Ada yang ini. 70 ribu. Garpit. Ya namanya selera, Mon. Selera mah nggak bisa didebatin, Mon. Iya, mulut lu yang pakai iya. Ya mulut yang ngisap gue, paru-paru gue segala Kecuali macam. mulut gue dipinjeman lo lah. Nah, atau mulut gue terus pinjem paru-paru lo. Hah? Mati gue kalau makanya. dipinjam paru-parunya. Mulutnya lah, mulut. Kalau selera udah nggak bisa Gugat, ya. nggak bisa diganggu gugat. Apa namanya? Kayak selera celana lo kan senangnya yang baggy-baggy. Iya. Yang baggy-baggy. Bukan cubray lo. Lo yang baggy. Bukan lebar bawah, lebar paha. Karena paha lo bidang. Kok? Ya, Pahanya yang bidang. gue kalau ingat lu suka ngomentarin mulu tuh. Apa? Ya pakai celana. Emang kenapa gue pakai yang agak-agak longgar atau Gak apa-apa. gimana? Kan gak apa-apa. Kalau Pinginnya yang harus sempit kayak pensil, ngapain? kalau lagi jalan biasa sih gak apa-apa. Cuma kalau lagi perform gitu, kita kan harus sesuaikan dengan Penampilan. Penampilan tuh harus sesuaikan dengan suasana, Mon. Biar enak dilihat. Biar enak dilihat. Karena kita jadi center of tension. Pusat perhatian. Iya. Ya, kayak gitu, ya, bener-bener. Emang lu penggemar celana lebar paha lo. Ya karena mungkin gue nggak ngikutin mode celana lah, misalnya gitu. Iya sih. Gue juga sebenarnya kalau mau ditanya yang nyaman, ya gue yang lebar paha. Karena duduknya tuh enak. Nah, yang ngajarin lo pakai celana yang ketat-ketat itu siapa? Bini? Nggak ketat, iya istri gue. Banyak yang lain-lain. Kayaknya sekarang lagi ngetren yang ini ya. Ya kita nggak ada salahnya juga ngikutin ini, Mon. Yang robek apa dengkulnya? Kalau gue nggak sampai kayak gitu tuh. Oh nggak dikasih masukan kayak gitu? Nggak, kalau yang robek-robek dengkulnya nggak kayak gitu. Tapi kan ada celana sekarang yang bahannya tuh ngikutin, Mon. Jadi kelihatannya ketat, tapi kita pakainya tetap nyaman karena dia melar. Kayak mulut lo melar. Berarti mulut gue pakai celana dong. Enggak, mulutnya jenisnya straight. Iya. Bahan apaan yang harus ngikutin? Kalau nggak salah pokoknya bahannya tuh yang stretch gitu. Minta yang stretch. Maksudnya tuh Jenis bahannya. melar-melar gitu. Ya bisa melar. Bisa ketat. Dia ketat. Tapi melar. Tapi melar.
Diginiin tuh melar, ditarik tuh melar gitu. Oh, menyesuaikan bentuk kakinya. Bentuk ya, Oke. bentuk kakinya. Bukan bentuk mulutnya. pahanya. Lebih tepat. Bidak mah enggak ya. Iya. Oke. Jadi Ya. nyaman juga kalau dulu kan kita pakai jeans yang ketat tuh duduk nggak nyaman. Ketarik-tarik. Ketarik-tarik. Sobek mana kalau kesempitan. Sekarang tuh udah ada yang bahannya stretch mon. Ngikutin kakinya. Lekuk kaki. Ya. Lekuk kaki. Postur kaki. Relief kaki. Ya. Tekstur kaki. Ya lebih ya kayak gitu-gitu dah. Kontur rahang. Hah? Oh, apaan kontur? Kontur. Emang ditaruh di paha lu rahangnya kan kagak. Iya, ya gitulah mon. Itu Ya. untuk udah bahas celana lah. Ini mau bahas celana kita. Enggak, apa sih yang mau dibahas sekarang? Ah. Lo mau ngomongin apa dah? Ya sekali kata Bos Rahman nih katanya. Ya. Ini deh yang berhubungan dikit dengan ilmu gue juga, psikologi. Wah, psikologi mulu ya lo ya. Ya nggak apa-apa. Itu kan menandakan bukan sombong, emang faktanya begitu. Salah satunya kan bidangnya interview. Kok bidang interview? Ya iya, emang Bidang apa? HRD. Iya maksudnya ini lebih singkatnya tuh di masalah interview lah. Di HRD. Di bagian HRD. HRD tidak semuanya psikolog. Interview. Hah? Kok HRD nggak? Yang sebagai HRD itu Oke lo kalau lagi bingung. enggak nih biar jelas. HRD itu malah nggak jelas. Lo semakin mencoba menjelaskan, lo semakin melanglang buana. karena lu yang nggak nangkep. Iya, iya, gitu. iya. Gimana? Itu banyak komentarnya pada nangkep. Apa? Lama-lama ternyata Abdel yang ini Keras juga kepala. ya keras kepala bikin bingung juga. Nah, itu pernyataan tulus dari seorang sober kan gitu. Sober tuh apa? Sok berakrab. Wah, sober Apa? Sobat sober. Sobat sober. Sobat berkah. Ya gitu lah boleh dah. Nah, Sobat itu- bersama. Nah, banyak lah istilah terserah, Iya. terserah sober sendiri lah. Iya, iya. Begitu. Iya, iya. Nah ini yang katanya mau dibahas tentang interview. Begitu. Ya. Nah yang mau Lo tentang pernah interview man? Lo interview orang? Kan, interview orang. sering lah. Karena kan Kayak gue waktu di SK ditesnya sama temen lo. ya iya. Pernah gue dites sama temen. Iya, karena lu kan waktu itu mau jadi penyiar di SK yang baru. Ini biar paham dulu. Dan ada yang nanya, lo bukannya Abdel duluan di SK? Itu SK yang lama, bener Abdel duluan. Tapi begitu SK yang lama tahun 2000 bubar, almarhum. 2003 nongol lagi, bangkit lagi, gitu. Terus gue mau ke situ Gue interview dong. dites sama temen. Walaupun teman kenal, tetap prosedur harus kita lalui, gitu. Berul. BRU ya kan begitu faktanya. Ya harus biar tidak terjadi kecemburuan sosial. Gitu. Akhirnya gue di interview sama temen tes vokal. Ya, Dites pas vokal. ya sebagai seorang penyiar gimana gitu. Karena memang di situ wewenang gue untuk nerima lo diterima atau tidak kan gitu. Iya. Walaupun sih emang diterima juga. Tapi kan tetap harus melalui prosedurnya. Iya. Oke, lo pernah interview berapa sering mon interview? Apa kerjaan lo memang bidang interview? Waktu itu sebagai HRD di LG tahun 96 itu banyak banget tuh karena dari bangunan belum ada di LG-nya? Iya, LG di Pabrik? Cibitung, di kawasan Cibitung, pabriknya Pabrik? belum ada. Kerawang. Cibitung. Iya daerah Kerawang. Cibitung. Iya Cibitung daerah mana? Kerawang. Cibitung. Ya maksudnya daerah mana? Sebel banget. Bekasi nih. Mungkin lebih tepatnya Tambun. Oh Tambun. Ya. Nggak ada. Kerawang berarti. Jauh, masih jauh lagi. Bisa gue bilang Bandung, kan bisa aja. Ini deketnya Cibitung, Jawa Barat. Kawasan itu keluasan, Keluas. Iya Jawa Barat, daerah provinsi Jawa Barat. terlalu luas. Ah. Cibitung, udah nggak usah diganggu gugat. Emang kan gue yang di situ, bukan lu. Nah, Cibitung, LG itu di Cibitung. Dari belum ada pabriknya, apalagi karyawannya kan. Nah, waktu itu mengadakan. Dan lo ngapain? Belum ada karyawan terus lo apaan lo? Lo bukan karyawan. Iya, artinya gue merekrut dulu, merekrut untuk karyawan-karyawan yang akan ditempatkan di Cibitung itu, di Kerawang. LG, di Kerawang. Di Kerawang, di Cibitung. Itu yang udah keluar mungkin dia pulang ke Kerawang karena tempatnya di Kerawang. Nah, lu suka ngaco-ngacoin gitu tuh. Jadi orang menilainya gue bego. Nah, bodoh. Padahal ya pinter lah. Ya pinter kan nggak perlu diomongin Ngomongin pakai
Antara umumin dan omongin jadi umongin, diumumin ke orang. Gue pinter nih, biar orang menilai sendiri. Iya. Begitu. Iya. Melihat kayak gitu. Nah, jadi begitu mengadakan rekrutmen namanya. Rekrutmen. Iya. Waktu itu mau bikin pabrik apa, Mon? Pabrik apa namanya? AC. Bukan. TV. Bukan. Coffee maker. Jadi nggak, lu dengerin dulu. Jadi ditanya makin bingung ya. AC. Bukan. TV. Bukan. Nah, dikit lagi. Mesin cuci. Iya, dua kata ya. Kompor. Enggak, salah ada. Coffee maker. Ini komponennya. Komponen dari apa namanya? TV. Komponen. Iya. Jadi komponen-komponennya itu dibuat. Iya, komponen apa? Itu tadi. Buat apa? TV. Mesin cuci. TV itu. Mesin cuci lagi. Iya. Ini waktu itu lebih banyak ke TV lah. Sehingga waktu itu komponennya kalau misalnya udah merakit menjadi sebuah TV, dikirim ke Tangerang. Ada juga LG di sana. Begitu. Kata lu Cibitung. Ya ini LG EDI lah. Itu membuat komponen-komponennya doang. Jadi kolaborasi sama perusahaan yang lain gitu. Perusahaan sama juga, LG juga. Begitu. Jelas ya lo? Ya, apaan komponennya? Ya itu tadi unsur-unsur di dalam itu. Kayak TV tabungnya misalnya gitu. Oh, masih TV tabung ya dulu? Ya, kayak gitu. Terus apanya lagi? Ya gua kabelnya kali apa gimana, gua gak ngerti dah. Maksud lu gak ngerti? Ya artinya begitu. Lu interview orang gimana kalau gak ngerti? Bukan, maksudnya itu kan ada, kalau bagian-bagiannya kayak gitu kan apa namanya, harus dibuat. Ada juga yang gak dibuat. Ada apaan sih harus dibuat, ada juga gak dibuat. Ya kan kayak Gimana misalnya sih, volumenya. Gimana sih? Gimana ya begini? Iya. Gimana? Volume apa? Suara. Enggak, maksudnya tadi lo ngomong volumenya. Iya, itu bukan urusan pabrik gue. Tapi bagian nih gini deh, bagian dari TV kan ada tabung. Ya udah tabungnya dah misalnya. Nah, gitu. lo bikin apa? Pabrik lo ini bikin apa? Tabung doang. Tabung doang. Enggak bikin yang lain. Enggak, ya ada yang lain. Ada lagi mesin cuci. PCR, PCR. Iya. Swab. Zaman dulu belum ada PCR apa? Belum ada apa namanya pandemi. PCR apa? Itu mengenai udah karena kelamaan udah lupa juga lah. Lo bohong kali ya. Oh iya. Dia ketawa. Ya, enggak bohong dari mana dong? Orang gue bisa menyebutkan gitu dan lo menyimpulkan gue bohong. Iya, ya lo cuma satu doang taunya. Ya pokoknya intinya kayak begitu dah. Masa lo kerja Iya. di sebuah tempat kerja. Betul. Yang tugas lo untuk menginterview supaya orang itu bisa kerja di tempat lo bekerja. Betul. Nah, lo nggak tahu. Tahu lah Kerjaan tempat kerja lu apaan? Ya tahu dong, nggak mungkin nggak tahu. Apaan? Tapi makanya kembali. Bikin apaan? Ini tadi bikin tabung salah satunya. Tabung mulu yang disebut. Ini yang gue ingat. Ini kan. Gue nggak pernah nimbang. Enggak, tabungnya itu yang berapa kilo? 3 kilo kan ada. Kalau 3 kilo sering meledak sih. Iya, 13. Ya lo bikin tabung lah, intinya begitu, bikin tabung. Komponen gitu. Nah, lo menginterview apa? Siapa yang lo interview? Salah satunya nih, di situ kan diperlukan. Satu doang. Salah satunya. Oke. Line worker. Jadi pekerja yang apa namanya tuh, yang cuman ngatur-ngatur. Dia kerja tuh di apa sih? Jalur kayak Gak misalnya. Nggak tahu gue. Lu harusnya ke pabrik gue waktu itu, jadi bisa jelas. Jadi memilah-milah gitu. Bagian-bagiannya karena kan mereka kan ada apa namanya supervisinya gitu. Nah gue kan salah satunya menginterview supervisornya, supervisornya, manajernya, sama pekerjanya, line worker tadi gitu. Nah apa sih Mon dalam interview itu, poin-poin apa aja yang harus digali. Yang harus digali. Misalnya oke lah. Kita harus tahu dulu posisi apa dulu yang kita mau dapetin. Oke, misalnya gue supervisor, gue ngelamar jadi supervisor. Kalau nih interview nih. Iya, interview. Kan gue harus nanya apa namanya segala sesuatu yang mengenai apa pekerjaannya. Ya. Sebagai supervisor. Ya. Apa aja lo? Misalnya pengalaman lo apa aja? Pengalaman gue sebagai supervisor. Saya pernah mensupervisi apa? Pekerjaan apa lah? Tos serba. Toko serba ada. Iya. Saya jadi
supervisinya, supervisi mengawasi beberapa petugas line worker. Mungkin ya kurang lebih kayak gitu. Harus ceritain pengalamannya. Terus nanti di dalam interview itu gue tanya lagi, kalau misalnya ada masalah-masalah, gimana lu cara ngatasinnya, misalnya kayak gitu. Kok? Ya supaya kan gue bisa menilai. Oh kalau gini aja deh, yang masih deket deh. Lo kan menginterview orang-orang yang mau masuk radio. Nah itu lebih gampang ya. Ya kan ini masih hangat nih. Benar. Lo beberapa bulan yang lalu masih menginterview orang kan. Oke. Sekarang gue ngelamar jadi penyiar di tempat lo. Nah lo apa yang lo tanyakan apa dan poinnya apa? Pertama kali. Ya. Udah punya pengalaman sebagai penyiar? Udah Pak. Saya pernah. Di mana? Di radio. Berapa lama? Kayaknya 5 tahun deh Pak. Saya sekitar 5 tahunan itu. Ya. Radio apa tuh? Radio SK Pak. Radio SK saya jadi penyiar di sana. Bawain acara apa biasanya? Banyak, ada acara musik, terus ada acara talk show. Yang juga, Anda bawain waktu itu acara apa? Quiz ada quiz. Musik ada, talk show ada, quiz. Iya, yang Anda bawain acara apa? Acara Anda radio. jangan ngelawan. Kalau lagi ditanya pertanyaannya. Siapa yang ngelawan? Ya kan gue bilang tadi. Acara apa yang Anda bawain? Gak usah sebut kuis ini. Iya semuanya saya bawain Pak. Semuanya saya bawain. Oh hampir semua musik acara. saya bawain. Talk show juga saya bawain. Quiz juga saya bawain. Berapa lama Pak? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Enggak, bawain acara itu 5 tahun. Iya, saya 5 tahun di situ. Dalam sehari, maksudnya. Nah, ini nih kalau udah pertanyaannya kayak gitu, itu udah ada tanda dari gue tuh. Oh, menjawabnya terlalu cepat sehingga tidak tepat. Orang pertanyaannya membawakan acara itu misalnya saya dalam radio itu pertanyaannya nggak lengkap Pak. Bapak nanyanya nggak lengkap. Bapak terlalu cepat jawabnya kan begitu. Bapak nggak lengkap. Nggak lengkap. Bapak kecepatan jawabnya. Enggak. Berapa lama? Tuh udah tanda tanya tuh. Iya. 5 tahun saya bilang gitu. Itu kan pengalaman kerjanya. Iya. Waktu bekerja sebagai penyiar ya berapa tahun? 5 tahun. Berapa tahun? Waktu pekerjaan sebagai penyiarnya, itu kan ada yang 2 jam, 3 jam, sejam. Itu yang mana? Misalnya gitu. Ya pertanyaannya yang jelas dong Pak. Nah, Bapak aja yang tidak terlalu menangkapnya tidak cermat. Gitu. Ya, kita lihat tayangan ulangnya. Iya. Mana? Emang ada ulangannya? Nah, gue setuju tuh. Benar, jadi ketahuan siapa yang salah nih. Aku setuju ya. Bapak bawain acara itu berapa lama dalam sehari? Dalam sehari. Macam-macam Pak. Macam-macam. Dalam sehari macam-macam. Iya macam-macam. Emang ada jadi penyiar, jadi OB, jadi ini juga. Itu baru macam-macam. Macam-macam Pak. Saya ada yang sehari siaran 3 jam, ada yang sehari cuma 2 jam, ada yang sehari 5 jam. Siaran apaan 5 jam? Ya dijumlahin kan Pak. Pagi saya siaran 2 jam, siang saya siaran 1 jam, malam saya siaran lagi 2 jam. Ya bukan berarti kesimpulannya 5 jam. 5 jam dong, 2 tambah 1 tambah 2. Ya artinya kan bukan siarannya 5 jam. 5 jam. Ya dengan sebutin 2 jam, sejam, udah cukup. Saya juga ngerti. Nah itu gue buat catatan lagi tuh. Ini anak ngeyel belum ngerti nih. Lu. Ngelawan nih penyiar. Lu belum ngerti. Lu belum ngerti. Orang kita yang mau wawancarai malah gak ngerti gimana. Itu gue jawab lo kagak ngerti. Gue 5 jam. Emang ada siaran 5 jam kan? Berarti lu gak ngerti. Udah, kalau model-model penyiar kayak lo, udah pasti gue coret tuh. Ini bakal cikal bakal ngelawan nih. Keras kepala dan tambeng kan begitu. Ya. Ya tapi udah seperti itu udah. Terus? Tarik tambeng si Bos Rahman. Maksudnya tarik tambang. Tarik tambang mana? Aduh. Plesetan dengan muksin, keles. Keles. Oke, terus apa lagi? Masa cuma gitu doang? Ya, kan tadi lo kalau interview itu udah modal suara, modal dia rekaman belum? Oh, itu nanti berikutnya. Kan yang penting nih pertama nih gue pengen tahu dulu aspek kepribadian lo, kan begitu. Iya itu. Terus kayak gitu. Kalau gue jawab gitu gue dibilang ngeyel tuh. Ya iya. Oke. Padahal yang nanya yang nggak lengkap kalau kata gue. Nah kalau kita misalnya ada pertanyaan yang nggak lengkap, ini gue sebagai yang diinterview, maaf Pak, maksud pertanyaan tadi, nah itu wani sopan nih, kan begitu, bukan berarti dilawan ini jadi sampai yang ngelawan gue jawab pertanyaan. Itu ulang dengan nada kerasnya udah ngelawan. Nada keras dari Hong Kong. Iya, Bapak berapa lama? Ayo. Tuh. Yang mau gue ngomong interview terus gitu-gituin. Udah akhirnya Bapak keluar dah. Coba Bapak aja keluar. Bapak aja. Oh jadi saya keluar. Oke, saya keluar. Lu gue keluarin dah. Begitu. Karena menurut gue lo nanyanya nggak jelas, nggak lengkap. Iya, kalau ada pertanyaan dari orang yang menginterview kita nggak jelas, ada tekniknya lagi. Jadi kita
bentuknya sopan dalam mengutarakannya begitu. Ya oke, ini kita langsung praktek aja gimana misalnya. Ya kayak tadi misalnya dengan pertanyaan tadi berapa lama siaran? 5 jam. Hah? Ya. Maksudnya 5 jam gimana Pak ya? Nah, gue lembutnya udah keluar kamu. Nah, jadi agak yang melemah jadi gue. Iya. Jadi yang interview melemah. Ya pasti akan gitu coba gue. Gue kan maksudnya 5 jam gimana Pak ya? Jadi saya siaran 2 jam pagi. Itu ada acara pagi 2 jam. Pagi 2 jam. Nah gue catat tuh 2 jam pagi. Siang saya 1 jam itu acara kuis Pak. Ada di radio ada. Ya udah nggak usah jelasin, gue udah paham dah. Tuh, saya mau jelasin Bapak bilang udah paham. Ya kan saya yang menginterview pasti udah tahu tentang seorang penyiar karena saya kan penyiar juga, pernah siaran juga, jadi udah tahu. Jadi jangan 2 jam, di sejam itu akan gini. Udah ngerti lah kalau sejam misalnya kayak gitu. 2 jam. Oh, jadi gue udah bisa nyimpulin sendiri. Oh, berarti ini dalam sehari Abdel bekerja sebagai penyiar 5 jam. Kan begitu. Masa kesimpulannya dia bekerja dalam 5 jam itu kan tinggal ditambahin dong. Kesimpulannya ada gak bisa lo menganalisa? Oh berarti dia kemampuannya ini nih, berarti dia kelemahannya ini gitu. Bukan, maksudnya dalam sehari itu gue udah bisa. Ini akan gue tanya lagi. Apa? Dalam pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Dalam tadi totalnya 5 jam. Ya. Nah, kan artinya itu dalam pembagian waktunya gimana? Ya itu 2 jam. 2 jam. Sejam, 2 jam. Ya itu artinya dalam sehari itu 5 jam langsung tuh, straight langsung. Enggak, 2 jam. Berhenti dulu. Ada beberapa Nah, penyiar itu harus ada penjelasan dong. 1 jam. 1 jam terus kan saya bilang pagi saya 2 jam. 1 jam saya di siang hari. Iya. 2 jam lagi nanti di ujung. Tadi bilang saya siaran 2 jam, itu 1 jam terus 2 jam. Kan akhirnya enggak ada. Saya bilang pagi. Coba diulangin lagi nih kalimatnya. Lihat orang juga yang nonton tahu. Yang denger juga lebih tahu. 2 jam, sejam, 2 jam. 2 jam tuh pagi acara musik tuh. Gue bilang gitu. Yang 1 jam itu acara kuis tuh siang. Iya benar. Terus 2 jam lagi di acara penutupan radio. Nah, untuk hari itu. Nah, itu. Acara. Jadi kalau menjelaskan itu harus jelas. Jadi ini itu merupakan penilaian lagi dalam menjelaskan suatu masalah itu terstruktur, rapi, kan begitu penilaiannya. Iya. Jadi ini itu doang. Ya kan baru satu. Baru satu hal. Jadi ini orang nih oke nih. Bisa untuk mengatur dalam hal bekerjanya. Kan begitu. Nah, kesulitan apa yang biasanya Anda hadapi sebagai penyiar? Kesulitan yang saya hadapi karena waktu itu lagu Pak, terutama Pak. Lagu itu saya sering rebutan lagu. Maksudnya di radio saya yang lama itu ada kebijakan bahwa satu lagu itu paling banyak diputar dua kali. Dua kali. Maksudnya lagu sama tuh cuma boleh 2 kali kalau dalam sehari. Iya, kalau bukan lagu yang sedang hits ya Pak. Iya. Itu lagu itu cuma boleh 2 kali, maksimal 2 kali terputar. Penjelasan itu didapatnya dari siapa Pak? Dari redaktur musik Pak, musik director Pak. Benar. Itu juga kok benar? Ya. Maksudnya? Ya tapi kok nggak bilang benar? Berarti nih ngerti nih. Itu kan ada pembagian tugasnya begitu. Itu udah ada diatur oleh redaktur musik. Berarti director, Anda mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh redaktur musik. Ya iya dong, kan saya penyiarnya Pak. Ya kan saya yang lagi wawancarai. Jadi nggak usah dibahas lagi. Anda yang menjelaskan aja. Itu ya. Nah kembali lagi nih. Kalau namanya sebuah interview, kita jangan artinya ada tanya jawab tadi itu akan timbul begitu pendalamannya. Tapi untuk menjelaskan pertama kali, lu harus menjelaskan sebagai penyiar itu apa aja begitu. Makanya orang nggak ditanya Pak saya. Nah ini ulang lagi deh. Ya. Saya sih tergantung pertanyaannya jawabannya Pak. Iya nih makanya lagi mau diulang nih pertanyaannya. Anda sudah bersiaran berapa lama? 5 tahun Pak. 5 tahun. Di radio apa? Di radio SK. Oke, coba jelaskan kepada saya tugas sebagai seorang penyiar apa aja? Siaran Pak. Nah, ya iya orang penyiar siaran. Iya. Ya maksudnya apa aja gitu loh. Ada kan tadi kan udah jelasin tuh setelah ditanya lebih detail baru tuh. Oh itu tugas redaktur musik membuat playlist. Ada aturannya dalam 1 hari itu nggak boleh 2 kali putar kecuali lagu yang hits. Nah itu maksudnya seperti itu. Pasti jadi gue yang jelasin. Berarti gue dong yang mau ngelamar. Hah?
Ya kan maksudnya gitu. Iya. Ya tugas penyiar Pak kan. Nah, Anda harus menjual diri dulu. Hah? Sebagai seorang sebagai seorang pelamar Ya. dalam interview, Ya. kita harus menjual diri kita. Oh, oke. Sehingga orang lain itu, wah oke nih kan begitu. Oke. Jangan ada tanya jawab kalau kayak gitu udah disimpulkan wah nih orang nih sebenarnya bagus, cuman agak gimana ya begitu. Iya. Nah, coba lu jelaskan. Mengenai Penyiar. tugas penyiar di radio saya yang dulu ya Iya. Pak ya. Saya nggak tahu di radio-radio yang lain. Tolong sebutkan tolong ceritakan. Ceritakan. Nah, saya lagi mendengarkan nih. Jadi kalau misalnya saya sedang bawakan acara musik, yang pasti saya harus memilih lagu-lagu apa yang akan diputar. Nah, ntar lo, sebelum saya perpanjang nih, harusnya kan gini. Anda itu dapat tugas menjelaskan ada tugas. Itu dari dapat dari siapa? Kan begitu. Maksudnya? Nih, saya pertama kali kalau gue sebagai seorang penyiar lagi ngelamar jadi penyiar nih. Jadi lo? Ya oke. Ya, ini contoh. Ya. Jadi gini Pak, saya bertugas mendapatkan arahan atau masukan dari penata siar, misalnya gitu kan. Tugasnya adalah AIWO, udah itu ada jam-jamnya. Begitu maksud gue. Jadi jangan langsung disimpulkan aja. Kan semua itu ada Siapa strukturnya. yang nyimpulin? Hah? Nggak ada yang nyimpulin. Ya itu kan ntar kesimpulan dari gue. Hah? Gimana? Iya. Oke, tugas saya sebagai Ya. penyiar. Setelah didapat dari Setelah didapat dari penata siar, artinya itu kan tugasnya dapat dari. Emang lu nentuin sendiri sebagai penyiar. Gue bersiaran di pagi hari kan nggak mungkin. Pasti ada yang nyuruh lo untuk bertugas sebagai siaran di pagi hari gitu. Iya. Tapi bukan dari penata siar Pak. Saya langsung dari manajer produksinya Pak. Oke. Kalau penata siar cuma menata aja nih siaran yang ini dipastikan Pasnya ada siapa? orangnya, Ya, oke. pasti ada segala macamnya Oke. gitu. Tapi Nah, tugasnya datang bukan dari penata siar Pak. ya dari Dari kepala manajer produksinya. produksi. Oke. Iya. Oke. Terus apa aja tugasnya? Tugasnya itu misalnya saya siaran musik ya saya harus memilih lagu yang akan diputarkan pada jam itu Pak. Dan Oke. tapi harus dapat persetujuan dari musik director. Kalau nggak disetujuin saya harus cari yang lain gitu Pak. Ya, terus? Ya, Gitu setelah itu saya bersiaran, terus harus menulis beberapa jokes untuk 1 jam 2 jam gitu. Oke. Saya serahkan dulu ke redaktur humor namanya di tempat saya Pak. Oke, membuat jokes itu. Membuat jokes terus dia harus disetujui oleh redaktur humor. Oh ini boleh dibawain, yang ini nggak boleh dibawain. Benar. Terus? Nah setelah itu saya bersiaran lah. Bersiarannya mengantarkan lagu. Kalau di tempat saya itu Pak, kita ngomongnya tuh di atas lagu Pak. Maksudnya? Maksudnya di atas lagu tuh pada saat intro kita ngomong. Pada saat kita berhenti ngomong, penyanyinya nyanyi. Hah? Penyanyinya nyanyi. Iya penyanyinya. Masa penyanyi bisa Ya lagu? kan ada radio lain yang kalau ngomong tuh nggak di atas lagu. Jadi oke, kita dengarkan Let It Be, masuk Let It Be. Nah kalau di radio saya nggak gitu Pak. Namanya pas vokal. Pas vokal namanya. Oke. Jadi begitu kita mau muterin lagunya kita setel dulu. Itu kan ada intronya tuh. Intronya. Beberapa saat. Berapa second? Berapa second. Nah itu kita ngomong di atas itu. Begitu kita berhenti ngomong, si penyanyinya nyanyi. Oke. Berarti Anda Ngerti nggak maksud saya Pak? Ya, ngerti orang saya yang interview ya pasti Iya, ngerti. iya, Bapak kayak jangan gitu. jangan nanya saya ngerti apa enggak. Saya pasti ngerti karena saya menginterview saudara. Saudara ngeyel banget sih. Kan gitu. Iya, oke. Terus apa lagi? Hah? Hah? Iya terus ya udah saya itu siaran dari lagu ke lagu ya begitu aja formatnya. Kalau Begitu ya? kecuali lagi ada adlib, Iya. terus kalau lagi ada iklan-iklan, Oke. itu. Setahu saya dalam sebuah radio itu kan ada yang namanya script writer. Iya Pak. Apakah di siaran Anda tersebut ada script writernya Nggak atau ada tidak? Pak. Saya harus bikin sendiri Pak. Oh gitu. Saya harus bikin sendiri semuanya. Karena di tempat saya itu saat ngomong di atas lagu, setelah lagu itu udah ada pakemnya Pak. Ya. Udah ada kata-kata apa namanya ya? Station call. Udah ada template-nya Pak. Template-nya benar. Kalau mau ngomong di awalnya ngomong kayak gini, Iya. di akhir lagu ngomong kayak gini, itu udah ada template-nya. Jadi kita tinggal tambahin sedikit-sedikit Oke. aja. Nerima penelpon berapa lama? Maksudnya? Berapa banyak? Kalau di acara musik nggak ada Pak, nggak ada nerima telepon. Nggak buka telepon. Nggak buka. Kirim-kirim. Nggak ada acara-acara gitu-gituan nggak ada Pak. Tapi untuk acara yang lain ada. Ya, acara kuis, apa? kuis misalnya. Kuis. Itu ada yang nerima telepon. Ya orang kuis, masa nggak nerima telepon? Iya, ya Jadi iyalah. kok Bapak geli sendiri? Ya, geli karena jawaban Anda tuh seperti apa ya? Apa? Kayak dikelitikin. Dah. Hah? Ya kan geli jadi. Iya, Itu iya. tadi kayak gitu. Ya gitu. Oke. Nih istilahnya nih dari
penjelasan itu kalau menurut saya masih ada kurang lagi. Sebagai penyiar, Ya. pasti kan ada kesempatan untuk menginterview narasumber. Iya, Apakah Anda pernah ada pengalaman seperti itu? Ada Pak, banyak Pak. Hah? Kan di talk show, kalau di acara talk show ya Pak, pasti kita harus undang narasumber. Ya, itu yang membuat skripnya siapa? Anda sendiri iya, juga? Pak. Saya sendiri. Anda sendiri juga? Karena di tempat saya nggak ada sistem produser, nggak ada sistem oke. scriptwriter, nggak Ya. ada. Semuanya dicari oleh penyiarnya. Betul. Berarti di radio Anda tidak ada scriptwriter atau segala macam yang Iya. menyiapkan materi-materi. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya kebetulan ada narasumbernya orang luar negeri nih penyanyinya. Anda bisa bahasa Inggris? A little I can Pak. Tapi kalau so much, you can. Ya, I can. Sometimes I cannot. Sometimes I can. It depends Pak. Kalau salary? Salary no up. little to me, to me. Salary no up. no up, ya. Oh gitu. Yes, Berarti yes. Anda bisa mengadukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris seperti itu? Yes, of course. Hah? Of course. Of course. Of course, iya. 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 Of course tulisannya. Iya, of iya. course malah. Iya. Kayak gitu. Ya. Nah, apa kesimpulannya itu? Belum dapat kesimpulan. Belum lah. Itu kan Lama banget interviewnya. Anda mau kerja apa enggak di sini? Ya mau, tapi Ya. nggak mau lama-lama interviewnya. Anda mau cepat? Ya. Ya bikin sendiri radio kan begitu. Nah kan namanya sebuah prosedur itu kan harus begitu. Iya. Nah kalau kayak tadi pertanyaan Anda itu udah pasti dicoret 2 kali tuh. Apaan jadi coret 2 kali? Iya. Pertama kan Gua kalau jadi bosnya nih, temen nggak pas nih interview nih, gitu gue malah. nggak buktinya gue dipakai untuk menginterview nggak mungkin nggak pas. Artinya waktu itu mungkin lu malah sebagai atasan gue malah nggak pas karena lu nggak bisa memilih orang yang pas begitu. Hah? Gimana sih? Ya kan begitu. Iya. Maksudnya lo mengambil intisari itu apa tuh dari jawaban gue kalau gue ada kayak begitu? Pertama nih. Apa yang lo dapatkan? Ya ntar dulu kan dari jawaban gitu. malah jadi lu yang pengen tahu, lu kepo. Lah iya dong, kan siapa tahu ada orang yang mau interview. Kalau si interviewernya nanya kayak begini, berarti dia pengen jawaban yang kayak begini. Ya, makanya Supaya lo bagus. Ya makanya nih kembali lagi nih dari tadi penjelasan tadi, obrolan tadi, gue simpulkan mungkin layak siar dulu nih, layak jadi penyiar. Karena Ya kan dari pengalaman tadi dari obrolan-obrolan seperti itu. Oke. Ini singkat cerita nih. Iya. Anda minta salary berapa? Kan begitu. di sini standarnya berapa Pak? Samain kayak Bapak aja deh. Apaan? Kok sama? Enggak, Bapak gila ya. Kok samain sama saya? Ya pasti di bawah saya lah. Iya. Enggak mungkin. Iya standarnya aja Pak, di sini berapa? Di sini hitungannya kita lihat ada per jam, Iya. ada apa kelas-kelasnya. Iya. Iya standarnya berapa di sini Pak? Standarnya berapa? Standar apanya nih? Standar gajinya? Ya itu tadi kalau pemula. Tapi kalau Bapak kan saya lihat sudah pengalaman 5 tahun tadi. Iya lah Pak. Udah Ada masuk pengalamannya, artinya. jangan dianggap pemula juga Pak. Ya tapi kan baru pemula di kantor saya ini. Iya. Jadi jangan so tahu juga. Intinya Anda sebagai pemula nih. Cuman saya lihat dari pengalamannya. Bukan pemula. Bukan pemula nih. Iya, makanya tapi jangan di anggap kantor pemula, saya pemula. Karena Iya. kan baru-baru masuk. Ya. Walaupun saya lihat pengalamannya udah bukan pemula nih. Ya makanya jangan pemula lah Tapi Pak. tetap pemula gue anggap. Karena kan dia masih di kantor gue. Oke. Akhirnya Akhirnya. ya, kayak Alkisah. Ya pokoknya kayak gitu. Di sini gajinya nih Pak, kalau masih baru itu sekitar 20.000 per jam. Wah saya 100.000 lah Pak kalau gitu. Saya 100.000 per jam kalau. 100.000. Ya karena saya yakin kemampuan saya 5 kali lipat dari penyiar. Iya. Terus Bapak mau ada cuti atau segala macam? Iya dong, segala benefitnya saya harus dapat. Berapa lama? Kesehatan. Berapa lama? Kesehatan. Kesehatan. Iya, entar Dapat kesehatan. asuransi. Kesehatan. Rumah sakit mana yang Bapak mau? Asuransinya. Kesehatannya. Yang paling bagus lah Pak. Yang paling bagus. Ya. Bintang 5 ya. Iya. Misalnya di Pertamina. Iya. Rumah sakit malah jadi pom bensin Pak. Rumah sakit Pertamina. Oke, ya. Bukan pom bensin. Ya. Tapi rumah sakit Pertamina itu di belakangnya sebelah pom bensin. Mungkin sebelah situ. Ya pokoknya yang bagus lah Pak. Begitu. Anda mau cuti? Cuti ya. Cuti berapa lama? Ya paling nggak sesuai aturan 12 hari setahun Pak. Di Kalau sini- saya nggak pakai saya mau diganti uang. Iya makanya ntar dulu, jangan langsung ke situ dulu. 12 hari setahun. 12 hari setahun. Ya untuk Bapak saya kasih waktu mungkin sebulan mungkin dalam setahun. Dalam setahun sebulan. Oke terima kasih Pak. Terus gaji apa namanya tadi? Samain sama Bapak.
Mau samain saya? Saya kasih di atas saya malah. Bapak bercanda. Ya, Anda jawabannya bercanda, gimana saya juga nggak bercanda kan begitu. Emang mau saya enak-enaknya akan begitu. Jadi kita pun biasanya kalau ngomong enak-enaknya dapat lawan itu pasti gitu. Akan dikasih lagi yang enak-enak lagi. Ntar timbul lah omongan, Bapak jangan bercanda dong. Nah jawaban saudaranya bercanda begitu. Jadi kita harus mengukur kemampuan kita. Tapi gua nggak dapat Mon ini ya Mon. Apanya? Nggak dapat esensinya nih. Wah berarti ini si Abdel orangnya begini gitu, nggak lu simpulin. Dah kan tadi udah gue bilang. Oke, gue sekarang jadi interviewnya deh. Iya, Gue jadi interviewernya, lo interviewee. Iya benar. Yang di interview namanya interviewee. Oke. Gue dari posisi duduk. Simpson, Pak Simpson. Boleh masuk Pak? Iya boleh. Udah dipanggil. Pertanyaan yang tidak penting itu. Ya kan kalian masa saya panggil cuma untuk nunggu di luar kan enggak dong. Loh, ya kan nah itu tadi artinya Anda ngelawan. Enggak Pak. Ya. Saya kan Anda ngelawan, harus jawab dengan sopan. Ya makanya saya dengan sopan saya bertanya Pak, apakah Bapak manggil saya untuk masuk? Bapak Simpson. Iya, cuma manggil doang kan bisa teriak Pak. Mungkin dengan Bapak Simpson silakan kan masuk. ada konteksnya Pak. Bapak juga harus mengerti. Saya manggil bukan cuma buat Bapak nengok. Ya. Ini konteksnya. Lagi ada beberapa lagi interview. Bapak peserta, lagi di luar. Ya. Terus saya panggil Pak Simpson. Nah, pasti untuk masuk Pak. Ya, gue sebagai orang yang itu. Gue sama saya kamu. Iya, maaf Pak. Saya sebagai yang diinterview, saya tuh kalau ada supaya jelas tugas saya bertanya dulu Pak. Bapak manggil saya kelamaan. Ini gue langsung menilai. Ini anak kelamaan, tidak mau mengambil kesimpulan dari sebuah konteks. Ya, tuh, Pak, udah menyimpulkan kayak gitu. Bapak berarti terlalu cepat menyimpulkan Pak. Lah, karena emang cepat saya simpulkan. Ya berarti makanya terlalu cepat menyimpulkan. Iya. Jadi kan gak apa-apa gue yang interview. Ya kan gak apa-apa juga gue yang jawab sebagai yang diinterview. Kan gue gak nanya pendapat lo. Ya gue menjelaskan dari pertanyaan Bapak itu. Menjelaskan melawan hal-hal yang tidak penting. Ya, trek lagi tuh. Oke, terus apa lagi pertanyaan berikutnya Pak? Oke, Pak Simpson duduk. Ya, saya duduk Pak, oke. Oke, Pak Simpson melamar di sini sebagai penyiar Pak. Loh, belum saya selesai pertanyaan saya. Pak Simpson melamar di sini dengar dari mana? Bahwa saya dengar ada lowongan. Ada lowongan di saya paling senang saya sering mendengarkan radio ini Pak. Loh, karena saya ngefans banget dan saya punya berharapan pingin jadi penyiar di sini. Ini rumah sakit Bapak. Ini rumah sakit. Iya. Berarti saya salah masuk Pak. Iya. Yang bukan gila emang harus radio. Kan gue gak bilang ini radio. Tadi katanya mau sekarang gantian. Iya gue yang interview, lo yang interviewee. Gue gak bilang di radio di mananya. Nah ini cepat menyimpulkan bahwa ini adalah radio. Wah, berarti Bapak memberikan jebakan. Boleh. Iya itu justru pertanyaan jebakan itu akan membuat gue. Ya nggak mungkin lah gue ngelamar mau jadi penyiar rumah sakit kan nggak mungkin. Namanya itu mengada-ada, lebay Bray. Ya. Apa? Lebih enak Bray. Ya kurang lebih gitu dah. Nah namanya kita melamar itu pasti kan udah tahu tujuan tempatnya. Ya gitu. Iya ini rumah sakit. Berarti saya salah masuk Pak ya? Enggak. UGD di mana Pak? Mau saya bakar ya? Kan begitu. Oke. Mendengar tempat ini ada lowongan kerja dari siapa? Dari radio Bapak sendiri. Karena di radio Bapak itu diumumkan. Karena saya sebagai Bapak pendengar radio sini? Setia sekali Pak. Apa? Acara yang program-program dari pagi nih Pak. Apa? Ada palang pintu. Oke. Ada pagi. Habis palang pintu itu terus ada nama acaranya berikutnya Cemara, cerita masalah keluarga. Gitu. Oke. Setelah Cemara keluarga, acara berikutnya lagi itu Campur Sari. Tentang lagu-lagu daerahnya. Anda bekerja? Sekarang masih dalam status bekerja? Sekarang sih belum kerja Pak. Sebelumnya saya sudah bekerja. Sekarang dalam kondisi nganggur? Nganggur. Jadi, apa? Ada satu-satu ya kalau menganggur. Jadi sempat dengerin radio gitu maksudnya? Iya. Makanya saya. Apakah Anda suka begadang? Suka apa? Oh jangan dong. Emang kenapa? Nanti nganggurnya kesian. Masuk barang itu. Oke. Itu kayak saya pernah dengar tuh. Iya. Oke. Jadi dengar dari radio. Sehingga saya bikin surat lamaran dan saya terima kasih sekali sudah dipanggil untuk interview. Begitu. Banyakan basa-basi nih orang. Kalau gue ya. Kalau gue Pak interviewer ya.
terlalu banget basa-basi. pengen ngambil hati. Ya, gue juga bikin catatan diri. Ini terlalu banyak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Gue juga bikin catatan diri. Buat siapa? Buat gue sendiri. Buat lu sendiri. Kalau misalnya tidak suatu sesuai, saat gue di interview. bukan suatu saat gue di interview. Kalau suatu saat misalnya dalam pembicaraan terakhir itu masalah gajinya misalnya nggak sesuai, gue nggak bakal mau. Oh maaf Pak, saya bisa cari radio nggak cuma bukan radio Bapak doang. Masih banyak radio. Oh berarti emang dia bohong doang nih. Awalnya sopan-sopan bohong karena dia udah bukan bohong. Nah, kan gue bisa menyimpulkan diri begitu. Ya. Enggak, Bos Rama jadi seneng gitu. Hah? Oke. Roman demen banget Roman. Tahu Bos. Oke. Jadi menghibur Bos Rahman. Oke. Pekerjaan terakhir apa? Pekerjaan terakhir nganggur, Pak. Iya. Nah, nganggur itu kan kerjaan juga. Kerjanya nganggur. Sebelum nganggur apa? Penyiar, Pak. Di radio? Di Radio Mercy. Sebagai penyiar juga Pak. Makanya saya begitu mendengarkan di radio Bapak ada lowongan kerja sebagai penyiar, saya langsung pingin menjadi penyiar di Bapak. Ini juga untuk meningkatkan apa namanya Pak? Nggak tahu kan. Bapak. Ayo apa? Kriteria. Apa? Bapak jangan ngagetin gitu dong. Iya. Menyuruh saya untuk mengembangkan bakat saya Pak, begitu. Bakat kamu apa? Bakat saya gemuk. Ya penyiar lah. Iya. Kamu tahu bahwa kamu punya bakat penyiar? Ya, Dari mana? Hah? Dari pengalaman saya. Dari mana kamu tahu? Dari pengalaman saya itu saya banyak fans-fansnya. Oh banyak fansnya ya? Oh banyak sekali Pak. Iya. Jadi itu bisa tahu dari mana? Dari jawaban-jawaban WA dari acara saya. Ya. Terus yang kirim-kirim surat waktu zaman itu nih Pak. Ya makanya waktu zaman saya dulu itu banyak surat-surat dalam bentuk WA Pak. Hah? Apa gimana? Ini emang Bos Rahman ngaco aja nih. Iya. Oke. Gimana Pak? Udah bisa diterima Pak saya? Ya belum dong. Baru kalau dalam segini Anda saya coret udah. Nah, oke. Terlalu banyak basa-basi. Terlalu cepat menyimpulkan Bapak ini. Oke. Sekarang kalau Anda siaran di apa ininya format acaranya apa? Musika, news, talk show. Kirim-kirim Pak lebih tepatnya. Kirim-kirim itu maksudnya? Jadi ada orang pengen menyapa. Ada kali kirim gitu. Bukan. Ada orang yang mau kirim salam misalnya buat saya pendengar saya tuh ingat banget tuh Abdel mau kirim buat Sari di Balai Pustaka gitu. Kayak gitu Pak. Itu apa? Pakai WA, pakai telepon atau pakai surat? Telepon. Okay. Ada yang telepon, ada juga yang WA. Tapi biasanya orang akan senang kalau lewat telepon. Makanya kalau buka telepon itu suka tapi tetap sebatin maksimal 3 orang lah. Iya. Gitu. Maksudnya current issue juga dibicarakan nggak di? Ya tergantung si penelpon ya Pak. Kalau memang dia pingin bahas itu ya kita kita kan nggak boleh menghiraukan mengabaikan pendengarnya penelponnya. Iya. Ya lagi ada isu-isu yang lagi up to date apa? Ini karena radio kita ini kan radio cenderung itu radio berita ya. Oke. Radio berita. Jadi saya pengen ngetes sensitivitas berita Anda ya. Oke. Kalau ada dua berita nih yang bersamaan di hari itu muncul. Iya. Satu ada demo di DPR. Iya. Dan satu ada kebakaran di perumahan. Iya. Mana yang Anda angkat duluan? Saya angkat duluan. Untuk jadi sebuah berita di acara Anda. Berita mana yang masuk duluan Pak? Iya. Bareng kan sudah saya bilang. Ini bareng. Banyak nanya kamu tulis. Iya kan bareng kan artinya kejadiannya mungkin bareng. Tapi berita yang masuk ke radionya kan bareng. Bareng juga. Ada 2 nih sekarang ada 2. Ada 2 berita. Yang satu adalah demo di DPR. Satu kebakaran di sebuah kampung. Iya. Nah mana yang Anda angkat duluan? Demo di DPR dulu aja Pak. Apa alasannya? Ya karena itu kan yang sedang terjadi. Dan kebakaran juga. Ya kebakaran udah terjadi. Ya DPR juga udah terjadi. Ini kan berita. Ya tapi artinya kecepatan itu kan di DPR kan pasti di DPR. Yang kebakaran tadi kan pasti ada pemadam kebakaran dihubungin telepon itu udah bisa diurus sendiri. Tapi kalau di demo itu kan pengen melihat perkembangannya seperti apa, tuntutannya seperti apa, terus kurang lebih seperti itu Pak.
Bapak ngerti nggak Pak? Saya bakar aja radio Bapak saya bakar. Oke, boleh, ini Pak? jadi idea saya loh, jadi penilaian saya. Iya maaf itu kan karena Bapak agak ngeselin, maaf Iya, ya Pak. iya, jadi penilaian saya. Oke. Penilaian Bapak apa Pak? Iya, penilaian saya bahwa Saya? Anda mendahulukan yang DPR, demo di DPR. Ya kan itu bagus dong, sudah Pak. ada, saya udah ada nanya sendiri. Kalau di kebakaran berarti kamu seperti ini, kalau di DPR kamu seperti ini gitu. Itu tapi positif apa negatif Pak? Lu nggak usah, ini wewenang saya, nggak usah ditanya Ya lagi. kan gitu. supaya yang dengerin juga tahu kalau misalnya ada berita yang kayak gitu, oh berarti kita harus duluin yang demo, begitu Pak maksud Pak. Hah? Gimana Pak? Hah? Kok awal lagi? Hah? Ya. Oke, udah bisa diterima Pak? Belum. Sekarang coba Masih belum, Pak? Belum. Coba ceritakan hobi Anda. Hobi saya catur Pak. Apa sih nilai positif dari catur yang Anda suka sama catur Iya. berarti ada sesuatu yang bisa Anda ambil dari Dari catur itu betul. Dari catur itu kita dilatih untuk berpikir strategi Pak. strategi. Ya, Oke. dapat seperti itu. Apakah kita harus menyerang dulu atau bertahan dulu? Oke. Itu tersimulasi dalam permainan catur. Oke. Akan kelihatan sekali orang yang ceroboh atau yang bertahan, yang penuh dengan strategi. Oke. Kelihatan semua Pak di catur. Kalau di catur ya, saat Anda melangkah, Iya. saat langkah yang Anda lakukan itu, berapa langkah ke depan Anda prediksi? Nah, itu kan bisa tergantung dari strategi yang kita Lama. Bapak langsung aja jawab berapa? apanya? Berapa langkah ke depan yang Anda prediksi? Maksudnya Kalau kan ada rumus-rumus yang bisa 3 langkah mati misalnya begitu. Ada mungkin itu mah yang dapat Samsu. ya kan kayak Lu gitu. nyari rokok itu Iya. bukan hobi namanya. Iya, kadang-kadang gitu kalau pulang dari kerjaan lagi di terminal ada yang gitu ya kita main aja Pak. Ya. Gitu. Itu ya catur ya. Itu Oke. catur. Oke. Sekarang coba ceritakan kelebihan Bapak. Selain mulut ya. Itu Bapak berarti menghina Pak. Apa? Saya Kalau penyiar mulutnya dong yang iya. yang bagus. Iya, Loh, benar. Anda seuzon dengan pertanyaan saya. Kulnuzon malah Pak. Apa? Bukan kulnuzon. Apa? Husnuzon. Husnu. Udah berubah. Bukan berubah. Oh, husnuzon ya gitu. Apa kelebihan Karena Anda? saya mualaf baru Pak. Jadi Iya. saya pikir kulnuzon, tapi husnuzon. Husnuzon ya. Oke. Pertanyaannya? Apa kelebihan Bapak? Kelebihan saya, Ya. saya pekerja keras Pak. Oke. Jadi saya orang yang tepat waktu. Saya disiplin. Misalnya dapat tugas dari Bapak, diminta untuk selesai besok. Itu pasti saya selesaikan besok pasti tepat Pak. Hah? Kok Gimana sih maksudnya? Contohnya langsung, Bapak ngasih tugas apa ke saya? Ada waktu Liputan. Liputan. Oke. Coba liputan sekarang tentang pengadilan narkoba. Narkoba. Bapak ada deadline-nya untuk masukinnya kapan? Mungkin ditunggunya kan kapan? Ya Perlu. selesainya pengadilan aja. Ya kan, tetap kan mau dinaikinnya kapan Pak? Besok Kan sore. Besok sore. Ya. Oke, berarti misalnya besok sore jam 5. Ya. Jam 4 udah sampai Pak. Udah selesai saya buat. Bagus. Saya selalu begitu Pak. Itu tepat waktu berarti. Ya, on time. On time, benar. Oke. Nah, kekurangan Bapak apa? Kekurangan saya nggak punya kelebihan Pak. Kenapa? Wah. Kekurangan gimana? Wah, langsung coret tuh. Jangan Pak. Kekurangan. Saya karena seorang senang bercanda Pak. Oh, sana bercanda. Karena ya. kan saya tahu radio ini radio humor. Enggak radio berita ini, Pak. Radio humor yang tentang berita. Iya. Enggak juga Pak. Enggak radio Oke. berita. Jadi kekurangan saya kadang-kadang mungkin terlalu cepat menyimpulkan begitu Pak. Seperti Bapak terlalu cepat menyimpulkan saya. Begitu. Oke. Nah, jadi gimana Pak? Saya diterima Pak? Dalam menjawab tentang kekurangan, anak ini tidak bisa memberikan jawaban yang positif. Misalnya apa Pak? Misalnya, kalau lo ditanya kekurangan lo, lo harus membuat kekurangan lo itu menjadi kelebihan. Apa? Contohnya? Misalnya, lo bilang tadi adalah lo apa? Tadi kekurangan Terlalu cepat menyimpulkan. terlalu cepat menyimpulkan. Nah, itu lo jadikan kelebihan lo. Gimana maksudnya? Lo harus sebutkan juga kelebihan. Mungkin karena saya orangnya kalau bekerja tuh cepet Pak, Ya. gitu. Jadi kadang-kadang tuh saya lebih cepat menyimpulkan supaya kerjaan saya itu bisa kelar cepet. Gitu. Pertanyaan Bapak adalah kekurangan. Tadi kan kelebihan udah saya jelaskan. Iya. Pertanyaan Bapak tadi tentang kekurangan. Iya. Kekurangan saya tadi kan terlalu cepat menyimpulkan. Iya. Masa ditambahin lagi itu akhirnya nggak jelas Pak. Itu teknik menjawab supaya kekurangan. Misalnya lo kerja lama, Iya. lo kerja lama lo harus jelaskan juga bahwa saya kerja lama. Itu
dikarenakan saya orangnya perfeksionis. Nah, itu ada kelebihan tuh, Mon. Iya. Jadinya orang bisa ngelihat, oh, ini orang melakukan ini karena dia orangnya perfeksionis. Jadi kerjanya agak lama gitu. Iya. Jadi harus dikasih jawaban yang ada nilai positifnya juga. Terima kasih, gunakan kekuranganmu menjadi kelebihanmu. Makanya langsung terima kasih Pak. Sama-sama. Enggak, saya mengucapkan terima kasih Pak. Iya, saya sama-sama saya bilang. Mau jelas terima kasih atas masukan kepada saya. Saya akan perbaiki, kan begitu. Oh, bagus. Banyak basa-basi. Gimana Pak? Diterima Pak? Nah, diterima nggak basa-basi? Basa-basi di mana Pak? Ya udah. Sesuai. Masih ada satu lagi. Apa tuh Pak? Kenapa tertarik melamar di posisi ini? Sebagai penyiar. Ya. Karena dari kemampuan yang ada di dalam diri saya tentang menjadi seorang penyiar yang baik, karena saya juga berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya yakin saya bisa memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan Bapak sebagai seorang penyiar. Bapak bisa menjadi andalan, saya bisa dijadikan andalan sebagai penyiar di perusahaan Bapak. Nah, kenapa perusahaan ini harus menerima Anda? Ya karena saya mengukur nih Pak, bahwa saya punya kelebihan-kelebihan yang cukup mumpuni sebagai penyiar andalan. Oke. Sekarang masalah gaji. Nah ini Pak, ini berapa seru nih, Pak. gaji yang Saya akan menghitung take home pay-nya Pak. Iya, berapa? Saya berangkat sini kan, ntar dulu Pak, saya kira-kira kalau ditugaskan pagi, itu kan berarti pagi kan agak-agak macet Pak. Jadi saya pasti bawa kendaraan diri. Mungkin kendaraan saya kan ada motor, ada mobil. Cuman kalau untuk menghindari macet saya menggunakan mobil. Kalau menggunakan motor. Saya terus bertele-tele Pak ya. Iya. Ini Bos Rahman yang ngomong bertele. Enggak, lo bertele-tele emang. Bertele-tele. Bukan supaya tahu saya menghitung Iya, saya pengen tahu dengan segala pertimbangan Bapak. Berapa yang Bapak pengen? Nih langsung sebulan atau sehari Pak? Sebulan. Sebulan dong. Hitungannya bulanan. Saya harus ngitung dulu Pak. Jadi Anda ngelamar ke sini belum tahu Anda mau gaji berapa? Ya kalau dari pengalaman yang kemarin nih Pak, gaji saya itu kan dihitung apa di sini dihitungnya per jam atau gimana Pak? Per jam, tapi kita bayar per bulan. Ini hitung diakumulasikan berapa jam dalam sebulan. Gajinya bulanan. Iya. Ya pasti begitu memang. Iya. Dihitungnya, kalau saya dulu sejamnya dihitung 100.000 Pak. 100.000. Ya. Nah, di sini mau berapa udah? Kalau saya 70. Terlalu gede Pak, mungkin 50 kali Pak. Gak apa-apa, hancurin aja Pak. Iya, Kalau gini saya coret aja nih. Iya. Ini perusahaan terlalu menindas karyawannya. Saya akan menyimpulkan begitu. Oke. Jadi berapa? Bukan Bapak aja yang bisa menyimpulkan. Berapa? Saya pun bisa menyimpulkan gitu. Jadi berapa? 150 aja lah Pak. 150. Oke, saya tampung. Besok bisa Pak? Maksudnya bisa cepat langsung kerja gitu loh. Saya udah gregetan banget nih Pak. Ingin cepat-cepat memajukan radio Bapak. Ini karena Bapak nganggur aja pengen cepat-cepat kerja. Bukan, saya ingin membuktikan kapasitas saya Pak. Oke. Ya udah, Bapak pulang sekarang. Nanti akan dihubungi oleh Kenapa nggak sekarang aja Pak dijawab Pak? Ya kan masih banyak. Saya kan interview berapa orang, nggak cuma Bapak aja. Nanti akan ada perbandingan Pak. Jadi nggak bisa buru-buru. Kapan nih? Saya bisa menerima laporannya. Ya tunggu aja. Nanti dihubungi oleh staf saya. Boleh tahu Pak kira-kira berapa lama? Tunggu aja anjing. Ya kan artinya kan boleh dong. Saya kan bertanya. Karena kan saya dalam juga seminggu ini harus menghitung-hitung waktu juga dalam Pak. seminggu ini akan kami hubungi Pak. Oke. Akan kami hubungi. Terima kasih banyak Pak. Ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Banyak. Dari saya. Jangan lupa untuk terus berbuat. Itu penutupan. Penutupan dalam. Itu kebiasaan saya menutup sebuah acara saya yang saya bawakan Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Oke. Saya tunggu seminggu Pak ya. Ya dalam minggu ini. Nah selesai kan. Ya. Nah, terus maksudnya apa? Enggak ya, gue pengen tahu aja. Terbukti nggak kalau dari enggak Mon, yang menginterview ataupun yang diinterview? Enggak. Enggak terbukti. Lo bukan tipe pegawai yang gue inginkan lo Mon. Kesimpulannya gitu. Iya. Nah ngapain deh tadi Bapak tanya-tanya Pak? Ya kan gue nggak tahu lo adalah tipe yang diinginkan perusahaan ini atau enggak. Sebelum gue tanya-tanya, tapi jawabannya kayaknya nih enggak pas nih di sini. Gitu. Dah. Nggak pasnya di mana? Dari jawaban lo tadi bertele-tele, lato-lato. Ya pokoknya lo nggak pas dah dalam hidup gue. Itu berarti Bapak sentimen pribadi. Sinisme betul. Sinikal.
Sinikal. Sinikal apaan? Ya sinis gitu. Iya. Berarti nggak boleh Pak. Kalau menginterview orang itu nggak boleh like or dislike. Kita harus netral. Iya. Begitu. Makanya kalau ada sebuah perusahaan, Ya. terus punya interviewer banyak, pasti dipilih orang-orang yang tidak punya hubungan dengan si interviewer. Maksudnya? Kalau ketahuan nih, nih ada hubungan keluarga. Kalau sama interviewer yang lain aja biar objektif. Ya betul. Kayak penyelidik polisi kan bisa menangani kasus. Iya. Kalau yang berkasus adalah keluarganya pasti dia nggak boleh. Nggak boleh betul. Jaksa, hakim Terlalu subjektif. nanti jadinya. terlalu Benar, subjektif. Keobjektifannya bisa terkontaminasi. Iya, diragukan. Hah? Diragukan. Terkontaminasi. Iya diragukan. Ya diragukan Ya. bisa bersikap objektif. Ya. Ya. Jadi tidak subjektif. Ya. Nah sekarang kalau psikotes Mon, itu apaan sih Mon? Psikotes. Psikotes Gara-gara psikotes lewat. itu psikomo. Oke. Psikotes itu Pak, sekali lagi itu adalah alat bantu, bukan alat penentu. MMPI. Apaan? Apa metodenya ada? Metode MMPI buat astronot. Coba deh. Metode psikotes MMPI. Coba MMPI. Tuh, gue pernah tuh. Minnesota Multiphasic Personality Inventory adalah tes psikologi yang dilakukan untuk menilai kepribadian dan psikopatologi. Ya. Kesehatan mental. Itu bisa, itu mungkin apa namanya? Metode. Alat-alat tes itu EPPS. Apa EPPS? Coba cari. Itu ada sekitar 225 pertanyaan. Wah kalau MMPI gue lebih tuh Mon. Gue pernah nih MMPI nih. Ya ini gue Apain tahu ya? yang 225 pertanyaan. Bukan pertanyaan itu pernyataan lebih tepatnya. Edward Personal Preference Schedule. Iya betul. Itu ada 200. Nah, itu bentuknya itu. Nah, 225 tuh yang itu. Itu bukan pertanyaan, pernyataan. Oke. Jadi kita harus memilih pernyataan Yang lebih, dan B. Yang lebih lo sukai. Iya. Ya. Dua pernyataan itu biasanya diulang-ulang lagi. Iya. Dia harus ke bawah gitu Mon. Maksudnya apa? Itu ada tekniknya. Itu ada penilaian-penilaiannya. Ada untuk mengukur misalnya apa namanya need for achievement-nya. Ya. Need for apa segala macam. Nah, sebelah kanan itu ada yang sebelah digeser ya, sebelah kanan digeser. Itu kan bentuk alatnya digeser gambarnya. Tuh sebelah kanan itu tuh. Yang paling atas need for achievement ACH. Need for difference. Terus ya kayak gitu deh sampai bawah. Nah itu bisa kehitung dari jawaban-jawaban kita 225 pertanyaan itu. Dia harus membentuk lurus gitu baru bagus. Hah? Dia harus membentuk lurus. Bukan bentuk lurus jadi bagus. Itu untuk menilai poin-poin yang ada di sebelah kanan tadi tuh. Nah terus kan kita disuruh gambar juga tuh Mon. Nah. Gambarlah dari misal titik, dikasih titik sama dia. Ya, itu untuk mengukur kepribadian, aspek kepribadian. Berarti sebenarnya kalau semakin sering belajar itu semakin kita bisa dong. Oh enggak. Jadi begini, justru situ apa namanya? Apa? Ya. Maksudnya lebih nyata. Jadi kayak apa namanya kalau tes nah kalau kayak gini kan nih kepribadian nih untuk mengukur aspek kepribadian. Kalau yang hitung-hitungan segala macam itu untuk mengukur inteligensi kita, aspek inteligensinya. Iya. Jadi dalam kalau gambar, ya itu masuk di kepribadian. Gambar dan EPPS ini termasuk kepribadian. Begitu. Dari tekanan garisnya, dari putus-putusnya, dari segala macam. Itu ada analisanya ya. Ada analisanya. Suruh gambar pohon. Betul, gambar. Gak harus bagus ya Mon. Nah, karena kalau kan gini. Kalau kita dapat misalnya klien yang pinter gambar, kan bagus tuh. Jadi bukan dilihat bagus atau jeleknya, tapi ada unsur-unsurnya. Dari ketebalan garisnya, bentuk pohonnya. Ya enggak, bentuk pohonnya juga enggak. Keadaan sekelilingnya. Jadi kan jadi kayak gini. Gambar pohon itu kan pasti ada akar, batang, ada daun, ya betul. Daun. Ya betul. Nah itu apa? Ada artinya masing-masing. Nah kalau yang paling sering lagi tuh langsung aja 3 namanya house 3 person, rumah 3 pohon orang. Pernah disuruh gambar gitu nggak? Gambar rumah, pohon sama orang. Iya. Nah itu ada arti-artinya tentang. Nah kalau gambarannya tuh kalau rumah
itu adalah tentang ibu, pohon tentang bapak, kalau orang itu tentang kitanya, tentang si pembuat gambarnya sendiri. Nanti di gambarnya ada artinya. Ada artinya. Berarti lo orangnya apakah dia seperti dekat sama ibunya, apa dia dekat sama bapaknya, atau jauh dari kedua-duanya, kurang lebih gitu. Oke. Coba tuh ada gak? Coba itu HTP. HPT. Sebenarnya bukan HPT itu, HTP. HPT. A house 3 person. House person tree. Nah itu tuh yang benar, itu Oke. HTP tadi tuh. Oh. HTP yang benar. Cuma sih pasti ada ininya, pasti ada artinya tuh. Ada artinya tuh. Seorang psikolog bisa mengartikan ini. Bisa, nih kayak gini. Dia artinya orangnya apa? Betul. Gitu. Nih kalau nih dikit aja lah. Nih kalau lo nih, Hah? tahu nggak? Ini artinya orangnya gimana nih? Nah, itu gambar ini dulu, pohon dulu tuh. Oke, Yang ada gambar buahnya, dia menginginkan hasil. oke. Nih cepet-cepet aja kayak gitu Ya. lah. Kalau rumah, Nah, ini nih dia dekat di pohon, berarti dia dekat sama bapaknya. Gambarnya begitu. Nah, kalau rumah emang pohon pasti bapak. ya iya kan gambarnya begitu. Oke. Kalau rumah itu ibu, kalau pohon bapak, kalau orang itu si orangnya sendiri. Iya. Gitu. Dia memetik tuh. Hah? Dia memetik rumput tuh. Nah, itu Apa artinya? ya, entar kalau dijalan lagi ntar orang jadi mengikuti. Ini Ya kurang nggak- lebih kan begitu nggak lah. apa-apa. Kan ya tinggal di googling juga ada, Bon. Ya, Iya. artinya kayak begitu nanti kan bisa dibaca lagi. Ah. Sebenarnya ya kalau kita, nah kembali lagi nih, ini kan psikotes itu alat bantu, bukan alat untuk penentu. memutuskan ya. Bukan alat penentu. Jadi kalau misalnya nih hasil psikotesnya bagus, bukan berarti dia benar-benar bagus. Nah itu dibuktikannya lewat interview. Interview. Oke. gitu. Mungkin psikotesnya bagus, cuma secara teknis dia kurang bisa. Karena waktu itu pernah kejadiannya apa namanya itu hasil psikotesnya, wah bisa disimpulkan mungkin jenius lah. Oke. Nah kan ada hasil tesnya, ada apa namanya itu surat lamarannya segala macam, terus namanya interview itu menginterview ada pegangannya lah. Oh. Begitu orangnya datang, kita kan udah punya gambarannya. Nah itu dibuktikan lewat interview. Ini orang benar-benar jeniusnya nih, benar-benar sesuai apa namanya dengan Psikotes. hasil tesnya gitu. Ya. Dan kebanyakan memang nggak sesuai, karena kan yang tadi tuh kalau kita sering ikut psikotes atau sering kayak seperti sekarang nih sering dapat informasi, jadi kayak dibuat-buat. Oke. Jadi kalau namanya psikotes itu sekali lagi buat teman-teman juga yang mau ikutin psikotes, yang penting kita harus jujur aja, dan yang penting kita juga harus benar-benar prima waktu mengikuti psikotes itu. Jadi jangan sampai kita begadang, ngantuk atau segala macam, nggak makan. Itu kan itu faktor yang ikut-ikut mengganggu. Jadi apa adanya aja. Ya. Karena disitulah lo akan dinilai bagaimana potensi lo, Ya. kelemahan lo, Betul. kelebihan lo, Benar. dari hasil psikotes itu. Ya, karena itu kan merupakan bantuan. Ya. Nanti ditentukannya melalui interview, kurang lebih begitu. Ya. Oke, ini cukup mencerahkan, Mon. Ya, Betul, iya mencerahkan. lebih terbukti dong. Hah? Ya kita Yang serahkan nggak boleh kepada. sombong lah, artinya Ya. ya bisa memberikan masukan, bukan hanya hiburan-hiburan aja, tapi edukasinya tetap ada. Ini yang gue demen Del. Iya, Yon. Iya. Ada edukasi nggak, dapat nggak lo? Kan ya kan begitu. Editansil keles. Iya. Oke lah, Mon, kalau gitu, Mon. Ya, ditutup aja acara ini untuk episode ini. Dan lu suka dengan kata penutup dari gue? Iya. Gitu. Oke, berarti langsung ada positif kan? Iya. Oke. Ih, manis banget, Mon. Untuk sober sekali lagi, jangan lupa untuk terus berbuat baik, menjunjung tinggi kejujuran, dan berani berkata benar. Akhirnya saya Temon Templar, Saya Abdul Aryan. pamit mundur, misi A. Ai.